Dan yang kedua, kalau kita melihat akselerasi secara bersama-sama, ya Bung Noel per hari ini terkesan memang tidak ada pembelanya kecuali Bang Andi. Di luar itu kan tidak ada. Agak berbeda dengan kasus-kasus seperti yang terjadi pada Hasto dan Tom Lembong. Itu pembelanya banyak sekali, hadir ke persidangan, memberikan pembelaan yang cukup luar biasa. Artinya apa? Tentu kita tidak ingin bahwa persoalan-persoalan apapun di negara kita, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Dan itu yang sebenarnya kita inginkan dalam kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yang paling penting, saya selalu ingin menyatakan bahwa mari kita doakan supaya para penegak hukum kita itu gaspol, entah itu KPK, entah itu kejaksaan ataupun kepolisian. Saya kira sudah banyak kasus-kasus korupsi yang saat ini sudah mulai diinvestigasi secara serius. Soal kuota haji. Saya orang Madura kebetulan, saya nggak tahu apakah harus nunggu 50 tahun gara-gara korupsi soal kuota haji. Kan ada penyebutan, ada kurang lebih sekitar 90.000 orang harus antri puluhan tahun gara-gara jual beli soal kuota haji. Sekarang sedang dilakukan investigasi secara serius, penyidikan secara serius oleh KPK. Kita berharap bagaimana endingnya. Karena saya kira sudah banyak orang yang sudah dicegah ke luar negeri. Dan orang meyakini bahwa persoalan haji ini adalah sesuatu yang harus dituntaskan. Tidak selesai di urusan KPK. Bergeser lagi itu di di seberangnya GBK kantornya. Di kementerian soal korupsi laptop. Itu angkanya cukup fantastis dan tidak main-main. Coba bisa dibayangkan. Kalau angka-angka yang sangat fantastis ini duitnya diambil alih oleh negara. Untuk program makan bergizi gratis kan oke. Kalau untuk kesejahteraan dosen macam kita kan oke. Kalau untuk kesejahteraan guru yang dianggap sebagai beban negara kan oke. Inilah yang saya kira bahwa persoalan korupsi saya kira jangan hanya berhenti di persoalan wakil menteri ketenagakerjaan. Ada persoalan-persoalan besar, jumlahnya fantastis, ratusan miliar dan bahkan triliunan yang saya kira perlu diusut. Sebagai bentuk bagaimana persoalan korupsi itu ya bukan hanya tampak di permukaan, tapi juga menyelam di kedalaman di mana ada aktor-aktor kakap yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh faktor hukum. Dan itu yang kita tunggu hingga indeks persepsi korupsi kita yang saat ini positif. Hasil survei menunjukkan betapa pemberantasan korupsi memasuki 9 bulan pemberantasan itu saya kira mendapatkan resultante yang cukup positif. Kuncinya adalah persoalan-persoalan korupsi besar di negara ini jangan pernah ada ampun. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nggak peduli dia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun partainya. Kalau salah, dia harus ditendak dan harus dieksekusi secara signifikan. Itu yang pertama terkait dengan persoalan Bung. Yang kedua terkait dengan kasus Bang Silvester. Terus terang kita semua nggak tahu Bang Silvester ini ada persoalan hukum yang menggantung. Apapunlah judulnya. Saya kan tidak terlampau mendalami persoalan-persoalan hukum. Ini tentu terjadi karena terjadi huru-hara antara Bang Roy dengan Bang Silvester dan Bang Andi ini. Kalau tidak ada tuding-mentuding soal statusnya akan dinaikkan apa segala macam, orang tidak akan tahu, Bang. Ini tentu tidak terlepas karena perang saudara antar mantan pendukung Pak Jokowi ini. Bang Roy ini apapun judulnya pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi. Bahkan yang nyetir pertama kali mobil SMK ke Jakarta ya Bang. Per hari ini menjadi rival yang paling utama. Tiada hari Bang Roy itu tanpa Jokowi. Nyanyiannya paling indah. Dan menjadi aktor utama di televisi-televisi dan podcast-podcast dan diskusi. Oleh karena itu bagi saya persoalan ini adalah, kalau saya selalu mengatakan biarkanlah hukum berjalan sesuai dengan tempatnya. Biarkanlah hukum itu sesuai dengan habitusnya. Yaitu mencari keadilan, katakan yang salah dan kemudian katakan yang benar. Oleh karena itu saat ini kan sedang berjuang. Silvester itu katanya sedang PK dan seterusnya dan seterusnya. Ditolak dan seterusnya. Dan pasti akan ada upaya-upaya hukum lain tentu untuk mencari itu semua. Yang jelas persepsi terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum di Indonesia itu per hari ini sudah mendapatkan respon positif. Pemerintah itu jempolnya dapat 10 Bang. Karena saking hebatnya soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Saya kira ini tren yang harus dipertahankan. Ini tren yang harus dilanjutkan. Sehingga persoalan-persoalan apapun di negara kita, mulai dari persoalan korupsi, kasus-kasus hukum apapun seperti pencemaran nama baik, sepanjang itu belum selesai, saya kira memang harus mulai dituntaskan di negara kita. Dan yang terakhir, terlepas dari persoalan hukum yang terjadi pada Bang Silvester, yang ingin saya katakan soal bahaya menuduh politik identitas. 2017-2019 kita menjadi saksi sejarah di mana negara kita ini hampir terbelah gara-gara tuduhan cebong dan kampret Bang Karni. Gara-gara tuduhan Wahabi, Taliban, dan potensial akan memecah urusan-urusan kebangsaan. Bahkan urusan-urusan untuk masuk pejabat-pejabat publik, itu tesnya itu adalah apakah Anda Wahabi ataupun tidak. Apakah Anda jenggotan atau tidak. Apakah Anda cingkrang ataupun tidak.
Nasib kita ini punya celana cingkrang terus bang, dituduh Wahabi. Padahal NU di pesantren 15 tahun dituduh Wahabi. Gara-gara stigma terkait dengan politik identitas yang dalam banyak hal harus kita akui. Kita itu pernah suatu waktu agak sedikit fobia dengan munculnya kelompok-kelompok Islam politik di negara kita. 2017 dan 2019. Jadi orang kalau rajin ke masjid, kalau rajin ke musola, rajin ngaji, dituduh Wahabi, dituduh Taliban. Awas dia akan mendirikan negara Islam di negara kita. Itu kan pernah terjadi dalam sebuah peristiwa-peristiwa politik yang kemudian diamplifikasi dan terbukti telah membuat bagaimana bangsa ini hampir terbelah karena tuduhan-tuduhan itu. Dan dilalahnya yang kita tahu antara cebong dan kampret itu saat ini sedang berenam di kolam yang sama. Gara-gara politik identitas itu. Oleh karena itu yang ingin saya katakan tentu di akhir statement saya ini, jadi Bang Roy, Bang Sylvester, Bang Andi, terlepas apapun perseteruan politiknya, mari sudahi persoalan-persoalan ini. Duduk bersama, ngobrol bersama. Ada persoalan yang saya kira jauh lebih penting ketimbang urusan ijazah di negara kita itu. Apa persoalan terpenting kita? Ayo pikirkan bagaimana orang yang tidak kerja itu bisa kerja. Ayo pikirkan bersama bagaimana orang yang selama ini gajinya tidak naik bisa menjadi naik. Bagaimana pengangguran dan kemiskinan itu bisa dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini adalah persoalan-persoalan yang penting di negara kita. Butuh advokasi dan keseriusan yang bersama. Sehingga seluruh anak bangsa yang saat ini berseteru saling bekerja sama. Kemudian yang paling penting yang kita inginkan adalah bangsa yang baldatun thayyibatun warabun wafur. Pemilu masih panjang bang. Tahan dulu energinya. Staminanya tahan. Dan saya kira inilah yang kemudian disebut oleh publik. Jangan sampai buang-buang energi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau penting untuk urusan dan bangsa dan negara. Ada yang lebih prinsipil, kemiskinan, keterbelakangan, dan kesejahteraan. Saya kira itu adalah agenda utama yang mesti harus kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Yang benar dari Allah, yang salah dari syaitan, saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih Bang Karni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bang Karni, karena tadi saya disinggung gini. Terima kasih nasihatnya juga Bang Ari Pray. Tapi menurut saya tetap tidak setuju kalau dikatakan soal ijazah itu nggak penting. Penting, soal ijazah itu tetap penting. Karena yang namanya kejujuran dan kenegarawanan itu penting. Nah maka untuk menuntaskan itu Bang Karni, Jumat ini akhirnya kita grand launching buku Jokowi White Paper. Silahkan baca, terima kasih. Jualan buku. Baik. Bang Karni. Minta yang terakhir. Kawan-kawan, tadi kita sudah melihat bagaimana diskusi-diskusi dari para tokoh-tokoh politik ini yang memberikan suaranya. Ya tentu masalah lagi terkait dari isu-isu yang telah beredar di masyarakat dan juga isu-isu dari Bapak Joko Widodo dan ada tokoh politik yang tidak setuju dan masih mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya sudah berapa bulan kawan-kawan masih belum terselesaikan masalah ini dan sampai sekarang, dan bagaimana Indonesia ini bisa maju sedangkan para pekerja-pekerja politiknya dan masyarakatnya malah membahas isu-isu yang tidak menjamin membangun bangsa. Sudah jelas-jelas sudah ada ketentuan hukum dan masih dipertahankan dengan statement mereka masing-masing. Dan kawan-kawan tentunya tadi dapat sudah melihat bagaimana tadi ada beberapa tokoh yang menyinggung jangan sok akrab atau sok dekat dengan Bapak Prabowo Subianto. Ya tentunya maksudnya itu kawan-kawan, mentang-mentang kita sudah dekat sama Presiden maka kita seenaknya dalam mengambil keputusan dan melakukan keputusan yang tidak sesuai dengan tindakan undang-undang. Dan tadi beberapa ada disinggung di situ, dan kawan-kawan juga dapat melihat dan menonton dan dapat menilai bagaimana apakah benar tindakan dari ucapan-ucapan yang telah mereka lontarkan di media sehingga para masyarakat menonton hal sedemikian. Apakah ini bagus untuk kemajuan negara kita kawan-kawan? Apakah masalah juga terselesaikan dari hal tersebut? Ya kawan-kawan dapat memberikan pendapatnya di bawah kolom komentar. Sekian dari saya kawan-kawan, terima kasih.